keluar Bukan, semua. dia nanya yang record. Bukan itu. Oke, udah mulai ya? Oke, baik Tolib, udah mulai ya. Kita akan membahas kisi-kisi. Oke, kamu jangan salah tingkah gitu dong. Kamu matiin saya videonya nih. Oke, baik. Poin yang pertama itu tentang teori kedaulatan Tuhan ya. Kedaulatan Tuhan di sini maksudnya adalah Tuhan mewakilkan kepada manusia yang memimpin manusia ya. Jadi perwakilan Tuhan melalui manusia dan memimpin manusia. Kalau di Islam kita tahu perwakilan Tuhan itu adalah para nabi ya, para rasul yang membawa pesan yang disampaikan dari Allah kepada nabi ya. Buktinya apa? Buktinya adalah Al-Quran ya. Buktinya adalah Al-Quran, mukjizat yang nyata ya. Berbeda dengan pemimpin-pemimpin Romawi atau Yunani ya, mereka hanya atas dasar sendirinya yang mereka mengatakan bahwa mereka adalah perwakilan Tuhan, mereka adalah perwakilan para dewa ya, yang ingin mendapatkan pengakuan dari rakyatnya. Kalau mereka menentang Tuhan, kalau mereka menentang raja, berarti sama dengan mereka menentang dewa ya, menentang para dewa. Makanya rakyat pada takut gitu ya. Dan kebanyakan mereka menyalahgunakan kekuasaannya. Tentunya sebaik-baik pemimpin adalah para rasul ya. Nabiullah terakhir Nabi Muhammad SAW. Jadi poin 1 ini berhubungan dengan ayat Al-Quran yang kita bahas di pertama itu ya, yang berhubungan dengan kedaulatan. Masih ingat surat Al-Imran ayat 26 ya? Baca lagi ya. Surat Al-Imran ayat 26 dibaca artinya. Oke, baik. Itu poin pertama. Yang kedua adalah tentang Kedaulatan raja. Istilah kedaulatan atau pengertian kedaulatan secara katanya ya, secara etimologis. Jadi kedaulatan itu berasal dari kata daulat ya. Kata intinya adalah daulat. Bahasa Arabnya itu daulah ya, daulah ya bahasa Arabnya. Kalau bahasa Inggrisnya adalah sovereignty ya, suffrage ya, sovereignty. Kalau bahasa Latinnya adalah supremus. Apa? Bisa dilihat di bukunya ya. Supremus, ya, bukan supermi ya, supremus. Ya. Artinya kedaulatan ini adalah kekuasaan yang tertinggi ya, kekuasaan tertinggi. Jadi tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi daripada kedaulatan ini ya, di dunia ya tentunya ya. Oke, paham ya? Cara pengertiannya dan artinya. Oke, poin selanjutnya. Kenapa yang di online pada diam gini ya? Akila tegang gini mukanya dia. Tahu Akila mukanya, weh. Gila. Masya Allah, Akila. Oh iya, kenapa? Oke, baik. Mukanya tegang ya. Oke, silent lagi ya. Ceweknya itu. Karena akan dipublish nanti ya, silent lagi. Adelio nggak bisa masuk tuh. Katanya Ustadz lihat cek grup gitu, katanya nggak bisa masuk beliau. Iya, itu roomnya di lock katanya. Udah dibuka roomnya. Adelio mah jago alasan Udah tadi dibuka. ya. Udahlah, ganggu aja, kita lagi rekaman nih. Oke, baik. Poin berikutnya, poin berapa? Ketiga ya. Poin ketiga adalah tentang unsur-unsur negara. Ya. Unsur negara. Unsur negara itu ada apa aja? Unsur negara. Rakyat, Nah, rakyat, terus pemerintah, terus wilayah. Aturan. hukum, Kita akan bahas yang pertama unsur negara yaitu wilayah ya. Wilayah itu apa? Wilayah itu tadi adalah tempat atau ruang ya. Ruang kita hidup, tinggal, diam ya. Berupa apa wujudnya? Wilayah itu? tanah, Ya, tanah, air, api, udara. negara. Oke. Wujudnya berupa wilayah itu adalah wilayah daratan, kemudian wilayah lautan, ya, sungai, dan juga wilayah udara gitu ya. Nah, itu adalah wilayah. Oke ya, itu salah satu unsurnya ya. Kemudian ada pemerintah dan juga ada rakyat.
Nanti kita bahas itu ya. Tapi untuk poin ini khusus wilayah. Oke? Lanjut, poin berapa? Nomor berapa? Nomor 4. Oke, nomor 4 adalah sifat negara. Ya. Sifat negara itu ada apa aja? Ayo, masih ingat? 3 ya? Sifat negara ada? Oke, memaksa, memonopoli, dan mencakup semua. Pertama, sifat negara itu adalah memaksa. Maksa di sini artinya apa? Mengikuti. Ya. Negara mempunyai kehendak atau kekuatan untuk ditaati, untuk diikuti. Ya. Negara memiliki atau berhak memakai kekuatan fisik secara legal supaya rakyatnya mau ikut, mau nurut gitu ya. Bentuk kekuatan fisik negara yang memaksakan rakyat untuk mengikuti negara adalah diwujudkan dengan aparat ya. Aparat itu ada apa? Ada apa aja aparat? Polisi. Polisi. Ada polisi, ada tentara, Tentara, TNI. ada Satpol PP gitu ya. Nah, itu adalah alat negara ya untuk memaksa. Polisi dia bertugas menjaga ketertiban, menjaga keamanan, menilang di jalan ya kalau nggak pakai helm, nggak bawa SIM, nggak pakai STNK, balap-balapan, balap liar ya, itu tugasnya ya. Kemudian kalau tentara itu menjaga pertahanan dan menjaga kedaulatan ya, dan juga membantu polisi dalam mengamankan. Oke, baik. Yang kedua sifatnya adalah tadi apa? Monopoli. Oke, monopoli itu adalah apa? Mempunyai hak tunggal dalam menetapkan tujuan bersama. Oke, mempunyai hak tunggal untuk menetapkan tujuan bersama ya. Makanya dibuatlah Pancasila sebagai dasar negara kita ya. Tujuannya, dasarnya jelas Pancasila. Orang Indonesia jelas harus Pancasila gitu ya. Tetapi tidak berhak orang mengatakan dia Pancasila atau bukan Pancasila gitu ya. Ini NKRI atau tidak NKRI ya. Kemudian juga negara mempunyai tujuan bersama. Kita tahu negara Indonesia punya cita-cita dan tujuan. Apa cita-cita bangsa Indonesia? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, tuh. Ikut pelaksanaan Mantap. Ini belum setoran pembukaan Undang-Undang Dasar ini kayaknya ya. Saya masih menunggu kalian untuk menyetorkan pembukaan Undang-Undang Dasar ya. Saya bukannya udah. Yang udah mau ya udah, yang belum saya tanyanya ya. Yang belum. Saya tunggu yang belum ya. Sebelum UTS, karena untuk membantu nilai kalian yang kurang. Siapa tahu ulangan harian yang kurang, nanti PTS-nya kurang ya. Oke ya. Jadi di alinea kedua itu adalah cita-cita. Alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar, siapa yang tahu? Alinea kedua, ayo. Mana tadi yang ngomong udah nyetor, mana tadi? Dwi. Alinea kedua apa? Saya lagi makan bentar. Diragukan. Oke. Dan perjuangan, pergerakan Kemerdekaan Indonesia sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan menuju gerbang kemerdekaan Indonesia. yang merdeka. Bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Itu cita-citanya. Kalau tujuannya ada di alinea Empat. Ini yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Terus memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia ya. Yang terakhirnya sifat negara yang terakhir adalah mencakup semua ya. Mencakup semua yang ada di wilayahnya itu. Orang-orang yang ada di situ ya harus taat, tunduk, patuh pada peraturan yang ada di situ ya. Baik dia sebagai warga negara Indonesia ataupun sebagai warga negara asing ya. Semuanya harus mengikuti peraturan yang ada di Indonesia. Oke, poin berikutnya. Poin berikutnya nomor berapa? 5 ya. Poin berikutnya adalah tentang teori trias politika ya. Masih ingat teori trias politika? Masih. Itu trias politika? Yudikatif,
Yudikatif, terus Legislatif. legislatif. Legislatif, eksekutif. Nah, ya itu. Siapa Baik. pencetusnya? Jane Bodin. Hah? John Locke. John Locke. Wadaw. John Locke. Montes. John Locke. Montesquieu. Bukan Montes. Kueyu. Montesquieu ya. Pencetus trias politika adalah Montesquieu ya, Montesquieu. Oke. Trias politika artinya tri. Tri itu apa? Tiga. Tiga berarti trias politika. Politika itu apa? Politik. Politik. Kekuasaan berarti tiga kekuasaan ya, kekuasaan yang dibagi menjadi tiga. Tiga. Itulah trias politika. Siapa pencetusnya adalah Montesquieu. Montesquieu. Oke ya, ingat baik-baik. Awas nih kalau ada yang salah jawab ya. Oke, lanjut. Poin berapa? 6. Poin 6 adalah tentang teori kedaulatan hukum. Ya. Teori kedaulatan hukum maksudnya apa? Teori berdasarkan hukum. Kekuasaan tertinggi ada di hukum. Tanam Hukum yang berdaulat. Ya. Jadi kekuasaan itu didasari oleh hukum, ya, bukan didasari oleh hawa nafsu gitu ya, atau keinginan terserah presidennya, tapi presiden menjalankan tugasnya harus berdasarkan hukum. Apa buktinya kalau Indonesia menganut teori kedaulatan hukum? Apa buktinya? Apa buktinya? Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 pasal 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Wow, good banget deh kamu ya. Kok videonya nggak aktif? Saya lagi makan. Nggak mau viral ya? Wah, oke, baik. Bagus ya. Tadi kata Dwi, ingat-ingat kata Dwi tadi apa? Kok pasal 3 katanya? Pasal 1 ayat 3. Nah, Itu maksudnya pasal 2. ya, biasa salah otak lagi. Pasal, makanya harus punya nih undang-undang dasar nih. Ya. Kalian bisa Saya download. waktu itu ngapalin. Beli di koperasi ya. Ekonomi. Nggak ditanyain ya udah. Oke, pasal 1 ayat 3 kata Dwi. 1 ayat 3. Makanya setoran pasalnya saya tunggu nih ya. Belum ada yang nyetor juga nih pasalnya nih ya. Ya. Pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Nah itu buktinya. Artinya kita berdasarkan ini undang-undang dasar. Dasar negara Indonesia cuma ini. 37 pasal nih. Kalau presiden tidak mampu melaksanakan ini, ya jangan mau jadi presiden gitu ya. Sebelum kamu jadi presiden, baca dulu ini. Makanya belajar PKN dulu gitu ya. Ya enggak? Ya. Oke, lanjut. Nggak tahu, presiden sekarang belajar PKN nggak? Dulu. Belajar lah ya. Lanjut, poin berapa? 7 ya. Nah, tadi masih trias politika. Teori trias politika, bagaimana penerapan teori trias politika di Indonesia? Apakah Indonesia menganut teori trias politika? Menganut. Apa buktinya? Apa? Penerapannya seperti apa di Indonesia? Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif. Oke, benar ya. Ada eksekutifnya, ada legislatifnya, ada yudikatifnya. Apakah secara murni Indonesia menganut teori trias politika? tidak. Oh, tentu tidak, ya. Karena kalau trias politika yang murni itu adalah pemisahan kekuasaan atau separative of power, seperti yang dianut oleh negara Amerika Serikat. Dia menganut secara murni teori trias politika. Pemisahan kekuasaannya terpisah, ya. Artinya mereka kesannya adalah masing-masing menjalankan kekuasaannya, ya. Kalau Indonesia dia menganutnya adalah pembagian kekuasaan atau division atau division of power ya, pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan menjadi 3 tadi, eksekutif, legislatif, yang yudikatif. Kalau pembagian kekuasaan artinya masih ada ruang untuk saling mengevaluasi, ya, untuk mengawasi, untuk atau istilahnya adalah check and balance. Apa check and balance? Check itu apa? Check itu apa? Cek, memeriksa. Cek itu ada memeriksa, eksekutif mengawasi, legislatif mengawasi eksekutif gitu ya.
Kemudian Iya. yudikatif dia bisa menghukum eksekutif yang melanggar hukum ataupun legislatif yang melanggar hukum, gitu ya. Balance, apa balance? Seimbang. Keseimbangan. Agar terjadi keseimbangan. Maksudnya adalah agar presiden ini tidak merasa paling tinggi atau tidak semena-mena menjalankan tugasnya. Karena ada yang mengawasi DPR. Karena ada yang menghukum kalau melanggar. Ada yudikatif, ada MA, Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi. Nah, itulah fungsinya adalah sebagai check and balance, ya. Tujuannya kenapa Indonesia separated of power, ya. Itu intinya ya. Kalau kita jelaskan lagi banyak lah ya. Oke, poin berapa berikutnya? 8. Hah? 8. 8, ayo. 8 ya. Oke, poin berikutnya adalah sifat pokok kedaulatan ya. Kalian menjelaskan sifat pokok kedaulatan. Ada apa aja sifat pokok kedaulatan? Yo, buka bukunya. Hei. Sifat pokok kedaulatan ada apa aja? Lupa. Belum baca. Yang pertama ada eksklusif. Coba halaman 7 buka, G. Halaman 7. Yang pertama adalah eksklusif. Apa itu eksklusif? Tidak ada kekuasaan lain yang menyaingi. Nah, mantap. Oke, tidak ada kekuasaan yang menyainginya ya. Cuma dia saja sendiri kekuasaannya ya. Tidak ada kekuasaan lain yang menyaingi. Kemudian ada permanen. Permanen itu apa? Kekuasaan itu tetap ada sama negara itu berdiri sekalipun pemegang kedaulatan berganti-ganti. Oke, cukup udah ngomongnya. Benar sekali. Oke. Wah, gila, parah banget. Parah. Parah banget emang. Astagfirullah. Parah lu kayak cewek kali, Wi, jadi nggak enak. Udah, Gila udah. sih. Oke. Saya pas kita, astagfirullah. Ya, Paskip, saya paskip. Lupa loh, parah. permanen itu. Oke, cukup Paskip, udah. paskip. Thailand. Permanen itu tadi langgeng ya, abadi. Artinya selama negara itu ada, maka kedaulatan itu pun ada ya. Abadi gitu ya. Kemudian ada lagi apa? Ada tunggal. Hanya satu saja kekuasaannya, kedaulatannya hanya satu ya, kedaulatan negara. Kemudian dan tidak terbatas, kekuasaannya tidak dibatasi oleh kekuasaan yang lain. Artinya apa? Negara itu berdaulat semuanya ya, negara itu setara semuanya. Tidak boleh negara Amerika mengintervensi Palestina, Israel atau Indonesia membuat kebijakan tergantung kepada Cina. Oh, itu jelas menyalahi teori kedaulatan yang ada ya. Bukan negaranya yang salah, tapi pemerintahnya mungkin yang salah ya. Oke, baik. Selanjutnya poin berapa? 9 adalah kekuasaan yang berhubungan dengan pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Ya. Kekuasaan yang memeriksa pengelolaan tanggung jawab keuangan negara. Ngerti nggak? Kekuasaan apa maksudnya? Apa? Apa yang mau? Nama kekuasaannya? Dan yang Eksaminatif. Eksaminatif. Ya. Widih. Kekuasaan yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab terhadap keuangan negara ya. Dia itu yang meriksa lembaga-lembaga negara, semuanya diperiksa oleh BPK. Ini tanggung jawab keuangannya gimana? LPJ-nya benar nggak nih gitu ya. Namanya adalah BPK, lembaganya ya. Apa BPK kepanjangannya? Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan. Oke. Selanjutnya, paham ya? Paham lah, pinter-pinter. Bam. Easy, Lanjut. easy. Nomor berapa selanjutnya? 10. 10 ya. Selanjutnya adalah kekuasaan yang bertugas menjalankan undang-undang. Wah, gampang sekali nih ya. Kekuasaan yang bertugas menjalankan undang-undang, kekuasaan apa? Eksekutif. Eksekutif lah ya. Yang menjalankan undang-undang itu adalah eksekutif. Eksekutif. Namanya juga eksekusi ya. Eksekutor berarti eksekutif. Mengeksekusi. Yang melaksanakan, yang mengeksekusi, ya, yang mengeksekusi undang-undang. Lembaganya siapa namanya?
Lembaganya siapa namanya? PR, DPR, Wai. Presiden. 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 Eksekutor itu adalah Jokowi ya. Gimana Jokowi? Mau PSBB, Sip. lockdown, mau enggak gimana Jokowi ya? Sekarang Jakarta mau PSBB. Pemerintahnya Udah mau PSBB apa? total. Nggak tahu, nggak jelas gitu ya. Maunya apa? Nah, itulah. Itu adalah kekuasaan eksekutif ya yang menjalankan undang-undang. Oke, selanjutnya nomor berapa? 11. Nomor 11 ya. Masih nyatet nggak nih? Nyatet. Ini si Haikal ngapain itu? Nge-lag ya kameranya ya. Oke, lanjut. Nge-freeze. Lagi. Oh, Nge-freeze tuh jelek. ketawanya jangan Bisa lagi gitu. mau ngupil lah. Malu sama penonton. Oh, iya. Oke, baik. Sorry guys. Selanjutnya adalah kekuasaan secara vertikal. Ya. Pembagian kekuasaan secara vertikal. Apa maksudnya pembagian kekuasaan secara vertikal itu? Ada vertikal, ada horizontal. Vertikal itu dari atas ke bawah atau dari samping ke samping? Atas ke bawah, Atas vertikal ke tuh bawah. berdasarkan. Dari atas ke bawah, artinya kekuasaan dari atas ke bawah. Maksudnya apa? Iya, berdasarkan apa? Kekuasaannya ada sampai Pangkat Di atas daerah. daerah. Oke ya, berdasarkan hierarki ya, dari pusat pada daerah. Karena Indonesia ini menganut sistem desentralisasi ya. Desentralisasi. Penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya ya. Makanya kita kenal ada pemerintahan pusat, ada pemerintahan daerah. Pemerintahan pusat dipimpin oleh siapa? Pusat dipimpin oleh siapa? Pusat. Camat Jokowi. Wali kota, Kamu jangan Gubernur apa? Presiden. gubernur. bilang wali kota yang ada di Istana Negara dong, nggak boleh ya. Nanti ini masuk. Jangan ngomong sembarangan. Apa tuh? Oke, baik. Itu bukan. Dari pusat presiden dan wakil presiden. Kemudian kekuasaan yang di bawahnya lagi ada gubernur yang memimpin Gubernur. provinsi ya. Memimpin Provinsi. provinsi ada gubernur dan wakilnya. Kemudian di bawah provinsi ada Bupati. Kota. ada kabupaten dan kota yang dipimpin oleh bupati dan wali kota ya. Kota. Oke, baik. Presidennya bapaknya, wali kotanya anaknya. Wah, lengkap itu ya. Wih, siap. Kotanya lagi menantu. Galak. Ya. Galak. Oke, selanjutnya Kaecang. nomor berapa kita? Kaesang, bukan Kaesang, woi. Udah. Gibran. Salah ngomong lagi. doang, Yang Kaecang. ngomong salah lagi. Budi tuh mulut Budi tuh. Budi. Apa? Siapa yang bilang itu? Oke, lanjut. Selanjutnya adalah kekuasaan. Oke, tadi udah ya. Kekuasaan pusat dan kekuasaan daerah ya. Bukan kekuasaan tapi kewenangan pusat dan kewenangan daerah. Kan tadi kita menganut sistem desentralisasi ya. Adanya penyerahan wewenang dari pusat kepada daerah. Tapi apa wewenang daerah ini gitu ya? Nah, wewenang daerah itu apa? Wewenang pusat itu apa? Dalam hal ini, wewenang daerah dibatasi oleh wewenang pusat. Ya. Ada 6 kewenangan absolut, ya, namanya kewenangan absolut, ya, yang hanya dimiliki oleh pemerintah pusat. 6 ya, artinya kekuasaan ini hanya dilaksanakan oleh pusat. Daerah tidak boleh menetapkan kebijakan yang berhubungan dengan ini. Yang pertama tentang apa? Ada yang tahu? 6 kewenangan ini? Catat ya, tangan kalian sambil mencatat. Yang pertama adalah tentang ideologi. Ya, pertama tentang ideologi. Yang kedua adalah tentang politik luar negeri. Politik luar negeri. Yang ketiga, pertahanan dan keamanan. Yang keempat tentang moneter atau fiskal, kebijakan fiskal. Yang kelima tentang justisi. Apa justisi? Hah? Ada yang tahu justisi? Kayak yudikatif gitu, kan sama kan, mirip kan? Justisi itu adalah tentang hukum, ya? Tentang hukum. Hukum dasar nih. Ngapain wi kamu wi, saya keluarin wi kamu. Ya. Tentang justisi ya.
hukum dasar berupa undang-undang. Kemudian yang terakhir tentang agama, religion kan. Jadi tidak boleh menetapkan daerah, tidak boleh menetapkan kebijakan 6 itu ya. Dalam hal ideologi, politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, moneter, kemudian justisi dan juga agama ya. Apa? Justisi ya. Itu tentang aturan, tentang hukum dasar. Jadi selain itu pemerintah daerah boleh ya, boleh mengatur, mengurusi misalkan masalah pendidikan, masalah kesehatan, masalah kesejahteraan masyarakatnya, masalah sarana umum, tata kelola daerahnya itu boleh silahkan diurus oleh daerah ya. Yang penting daerahnya itu sejahtera, maju ya. Gitu ya, paham ya? Paham ya, Tolib? Paham. Lanjut nggak nih? Lanjut. Gaspol. Gas. Sampai jam berapa? Sampai 5 ya? 9.45 ya? Kemudian benar. tugas lembaga legislatif. Yang kedua, tugas lembaga legislatif. Tahu kan tugas lembaga legislatif? Legislatif ngapain? Nah, Yang bentuk undang-undang, making of law ya, membuat hukum, membuat aturan ya, membuat undang-undang. Lembaganya siapa namanya? DPR MPR. PR. Ada DPR. Kemudian poin berikutnya, lembaga yang bertugas menjalankan kekuasaan kehakiman. Apa lembaganya? Yudikatif, Ah, yudikatif. Yudikatif. Ada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Ya. Apa Konstitusi. bedanya Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi tugasnya? Nggak tahu. Oke, nanti kita pelajari ya. Lanjut. Poin berapa ini? Wah, benar nih, 13. sekian. Saya ngomong udah banyak padahal 15. 11 tuh ya. Poin berikutnya adalah tugas Mahkamah Konstitusi ini, ya. Tugas Mahkamah Konstitusi ada yang tahu tugasnya ngapain? Pengadilan. Apa? Peradilan umum. Iya, Hukum, ngapain hukum. tugasnya? Iya, pengadilan tugasnya ngapain? Kemarin yang Menentukan menangin masa tahanan. kemarin yang menangin Jokowi jadi presiden siapa? Menguji undang-undang. Kemarin yang menangin Jokowi jadi presiden siapa? Iya, MK. Mahkamah Konstitusi. Ya, yang ada 9 hakim itu yang memutuskan, ya, yang sidangnya sampai beberapa hari itu, ya, yang akhirnya Jokowi yang menang itu ya. Jadi Mahkamah Konstitusi adalah memutus sengketa pemilu, ya, tugasnya memutus sengketa pemilu. Kan awalnya diumumkan oleh KPU kan tengah malam, ya, yang menang adalah Jokowi gitu ya. Prabowo. Prabowo nggak terima kan, kubu Prabowo ya, kita yang menang kok kan. Akhirnya nuntut ya, kemana nuntutnya? Kata KPU jangan nuntut ke kami, bukan wewenang kami ya, tuntut ke Mahkamah Konstitusi. Akhirnya Mahkamah Konstitusi yang memproses, mengadili dan juga memutuskan. Kalau sudah keputusan Mahkamah Konstitusi maka final, selesai sudah, tidak ada perjuangan lagi ya, sudah selesai, sudah final, keputusannya itu final. Dan tadi kata si Dwi ya, tugasnya itu adalah menguji, apa Wi? Menguji Undang-undang. terhadap Undang-Undang Dasar ya. Ini adalah yang menjadi tugas Mahkamah Konstitusi ya. Makanya tugasnya adalah Guardian of Constitution. Penjaga konstitusi, penjaga Undang-Undang Dasar. Karena DPR yang membuat undang-undang, DPR itu kan isinya orang-orang, ya bukan orang baik semua ya. Ada orang jahatnya juga yang terpilih gitu ya. Tapi ya, Makanya kadang undang-undangnya banyak yang merugikan rakyat, banyak yang menyimpang dari konstitusi. Makanya kita punya hak untuk menuntut undang-undang itu. Jangan sampai undang-undang itu bertentangan dengan undang-undang dasar. Atau ada undang-undang yang dibuat oleh DPR yang merugikan kita. Nah, itu kita punya hak untuk menuntutnya. Ya, contohnya banyak sekali kan undang-undang kemarin tentang RU ideologi negara ya, rancangan
tentang haluan ideologi negara yang itu kontroversi di Omnibus masyarakat. Law. Omnibus Law, Cipta Lapangan Kerja, RUU-KUHP ya, dan banyak lagi ya. Namanya undang-undang pasti ada yang diuntungkan, ada juga yang dirugikan. Tapi sebisa mungkin jangan sampai ada masyarakat yang dirugikan oleh adanya undang-undang ya. Makanya kita punya hak untuk menguji ya undang-undang tersebut atau judicial review ya. Oke, poin berapa selanjutnya? 16. Oke ya. Selanjutnya ini adalah tentang kementerian ya. Kalaupun kemarin kita belum bahas kementerian, kita bahas sekarang nih kementerian ya. Karena waktu. Kementerian itu apa? Coba dibuka. Menteri itu siapa? Halaman berapa sih? Menteri itu siapa? Presiden. Coba buka halaman 17 dah. Halaman 17. Pembantu presiden. Oh, Mantap. wah, luar biasa ya. Menteri itu adalah pembantu presiden. Siapa yang mau jadi pembantu di sini? Siapa yang mau jadi pembantunya presiden? Dui. Banyak Nggak yang mau, saya mau hidup tenang dan damai. mereka mendukung Jokowi, partai-partai politik mendukung Jokowi karena pengen dapat menteri ya. Karena pengen dapat jatah kursi kementerian gitu ya. Nah, apa dasar tentang hukum kementerian? Kalian lihat di halaman 17 di sana. Undang-Undang Dasar pasal berapa yang mengatur tentang kementerian? 17. Pasal 17. 17. Ya, coba bacakan tuh A, B, C, D-nya. Coba bacakan. Siapa yang mau baca di online? Tangan. Tawa-tawa Muat, kamu ketawa. Tawa-tawa sendiri. Muat, baca Muat. Baca. Baca. Itu pasal 17. Apa? Muat, baca Muat. Cair. Pasal 17. Ya, pasal 17 baca. Ada nggak? Ayat berapa? Ada nggak? Di buku ya. Oh, ntar. Udah skip lah, lama lah. Siapa yang udah nemu? Budi. Budi kemana lagi tuh? Ada nggak? Baca, Bud. Yang A, yang pertama, presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Apa? Yang A apa? Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Oke, terus? Yang kedua, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Oke, terus? Yang ketiga, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Oke ya. Jadi itu dasar hukumnya. Bukan Kementerian pasal 17 Undang-Undang Dasar, ingat-ingat lagi ya. Presiden dibantu oleh menteri-menteri. Ngapain jatuhin uang? Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Ya jadi haknya presiden. Dia mau ganti menterinya, ya terserah presiden ya. Ganti mau angkat menteri. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahannya ya. Kemudian pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementerian negara. Siapa sih yang jatuh-jatuhin uang? Oke, lanjut ya. Poin berikutnya tentang jumlah kementerian. Ya. Kalian tahu menteri-menteri? Ada menteri siapa aja yang kalian tahu? Sebutkan. Dri, silahkan. Syahrul Yassin Limpo. Wih. Menteri Pertanian. Oke ya, jumlah kementerian itu ada berapa jadinya? Ada berapa? Jumlah kementerian ada 6, dikit amat. Nggak kebagian itu partai-partai yang ngedukungnya. 34. Ada 34 kementeriannya. Ada 34 jumlahnya, itu maksimal, jumlah maksimal kementerian adalah 34. Jadi Jokowi punya pembantu 34 ya yang membantu dia melaksanakan tugas di eksekutif ya. Makanya presiden bisa siapapun, tapi menteri harus benar-benar orang yang ngerti di bidangnya ya. Selanjutnya tentang kementerian ya, tugas-tugas kementeriannya. Kita tahu ada kementerian koordinator. Dia tugasnya mengkoordinasi beberapa kementerian ya. Ada 4 menteri koordinator. Coba dilihat di halaman 20 ya. Halaman 20 ada ya? ada Nah, yang pertama itu ada Menko ya, Menko Polhukam atau menteri apa?
Politik, hukum, dan Politik, hukum, dan keamanan. keamanan ya. Ah ya. Wah, Siapa? Mahfud MD. Mahfud MD ya, yang menjabatnya Mahfud MD. Kalau ada masalah tentang politik, hukum, ya keamanan, ya maka Mahfud MD yang biasanya konferensi pers, yang berbicara di media gitu ya. Dia membawahi beberapa kementerian di bawahnya, ya. Termasuk Prabowo juga ada di bawah koordinasi Mahfud MD, ya. Sebagai Menteri Pertahanan ya, Prabowo ya. Jadi di bawahnya ada Menteri Dalam Negeri, ada Tito Karnavian, Jenderal Kapolri yang kemarin ya. Ada Menteri Hukum dan HAM tadi yang bilang ya Yasona Lawli, ada Menteri Luar Negeri ya. Kemudian ada Menteri Pertahanan, Menteri Komunikasi dan Informatika ya yang ngasih kita kuota mudah-mudahan. Nah, itu Enggak sih. Menko Polhukam ya. Kemudian ada yang kedua ada Menko apa lagi? Menko Perekonomian ya, Menko Bidang Perekonomian. Dia membawahi beberapa kementerian di bawahnya. Dia membawahi Sri Mulyani ya. Dia membawahi Erick Thohir ya, BUMN. Ada Menteri Keuangan di bawahnya, Ketenagakerjaan, Perdagangan, BUMN, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Perumahan, banyak sekali ya, dan masih banyak lagi. Itu di bawah Menko Perekonomian. Yang dijabat oleh siapa? Airlangga Hartarto. Wih, pinter banget. Mantap. Tahu ya. Mantap. Dia Oke sebagai juga. ketua komite ya, ketua komite pencegahan COVID ya. Nah, sekarang ketuanya ya. Tapi ekonomi ya yang dipimpin oleh Menko Perekonomian. Berarti artinya pemerintah fokusnya pada ekonomi sebetulnya, bukan pada kesehatan. Buktinya pemimpinnya Menteri Ekonomi kan? Ya enggak? Ya. Oke, kemudian yang ketiga ada Menko apa lagi? Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Oke, atau disingkatnya Menko PMK ya, Pembangunan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ya. Dia dijabat oleh siapa? Muhadjir Effendi. Muhadjir Effendi. Mantap. Luar biasa nih ya. Oke. Kemarin dia menjabat sebagai Mendikbud ya, digantikan oleh siapa? Sekarang Mendikbud sekarang? Digantikan oleh Mendikbud sekarang. Nadiem Makarim ya. Nah, dia itu membawahi Menteri Agama, Menteri Pendidikan, Menteri Riset. Kemudian Menko yang keempat adalah Menko yang Menteri segala urusan. Kemaritiman. Menko Maritim ya, Maritim dan Investasi, Menteri segala bisa, Menteri segala urusan. Ya dipimpin oleh siapa? Luhut Binsar Panjaitan. Mantap. Keren. Luhut Binsar Panjaitan ya. Mantap, Mued. Ada Menteri Pariwisata di bawahnya, Menteri Kelautan, Menteri Perhubungan, dan masih banyak. Kemudian, selain kementerian juga ada badan yang setara dengan kementerian. Artinya dia non-kementerian atau istilahnya LPNK. Lembaga Pemerintah Non-kementerian. Ya. Ada LPNK yang langsung koordinasi ke Presiden, ada LPNK yang berada di bawah Presiden. Contoh nih, kita ambil contoh adalah LPNK yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Contohnya apa? Ada yang tahu? Ada BIN. Ya, apa BIN? Badan Intelijen Negara. Ada BIN. Legend. Ada Legend BNN, negara. Badan Narkotika Nasional. Ada BNPT, Badan Nasional Penanggulangan. Ada BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ada KPK. Basarnas, Badan SAR Nasional. Ada Lemhanas. Ya. Itu langsung kepada Presiden. Tapi ada juga LPNK yang di bawah koordinasi kementerian. Ada BPOM misalkan, ya. BPOM. BMKG langsung ke Presiden, dia tidak di bawah kementerian. Ya. Ada yang di bawah kementerian, ada BPOM, ada BPN, ada LAN. Ya. Silahkan dibaca lagi bukunya. Ya. Waktu kita sudah habis, ya, karena belnya sudah masuk. Itu ada beberapa poin. Kurang lebih ada 20 poin yang disampaikan. Artinya masih ada 10 poin lagi yang belum sempat kita bahas. Masih secret, ya. Tapi nanti saya akan share juga di WhatsApp kalian, oke? Ya, poin-poinnya. Oke.
Apanya? Iya, di print soalnya, ulangannya kan. Apanya? Kisi-kisinya kan? Oh iya, saya kasih ke asrama kalian nanti ya. Oke, baik. Kita rekamannya selesai ya. Close aja ini ya. Ini stop ya. Silakan.